Di dalam bahasa Indonesia yang standar, vokal kita ada tidak hanya 5 tapi 8. Nah itu kurang tepat ya. Bukan itu tapi a, a. Jadi kamu mulutnya dibentuk benar-benar a. Ya, lihat ibu yang di dalam foto itu ya betul-betul a ya a. Ini kan ada kamera, kamu bisa lihat kamu sendiri ya. Jadi kamu juga lihat mulutmu itu kayak apa ya. Dalam latihan kenyataan asli di rumah, sangat membantu ketika ada cermin depan kamu. Enak. Ini E yang pertama, E yang umum ya. Nah, E yang kedua itu E yang namanya E pepet ya. E lemah, E pepet istilahnya. Itu seperti dalam kata engkau. Beda kan? Ini berbeda kan? Enak, engkau. Yang ketiga, jadi E itu ada 3. Yang namanya E miring. Ini dalam bunyi ember. Yang berikutnya O. O itu juga ada 2, yaitu O yang bulat sama O miring. O yang bulat seperti obat. Obat. Obat, obat, O. O itu O-nya O penuh, O bulat ya. O. O yang miring itu dalam kata ongkir atau ongkos. O. Beda ya. Perhatikan mulut saya. Hanya memang diwaspadai juga untuk pengucapan A, terutama untuk wilayah Jawa di bagian barat yang A-nya umumnya kena A dengan K yang lemah. Karena pengaruh bahasa Sunda dan logat Jakartaan. Misalnya ngomong cinta, kalau orang Sunda dan Betawian, Jakartaan, akan cenderung mengatakan cinta. Cinta, tanda. Nah ini harus dihindari. Karena apa? Karena di dalam bahasa Indonesia standar tidak begitu. Ucapan standar itu U mesti. Karena kalau ngomong sehari-hari kan nggak begitu. Wih, gede banget tuh batu. Nah, batu kan. Nah, ini kewaspadaan juga untuk kamu yang mungkin secara informal sering berucap seperti itu ya, batu. Batu. Waduh, tem banget tuh batu. Batu yang dimaksud. Nah, kemudian kita sekarang ke suara. Kalau ke suara, kita kembali ke ilmu 3 la. Lafal, lagu, laju. Ya, lafal itu pronunciation, tapi juga terkait dengan artikulasi. Lalu lagu itu berarti naik turunnya ya, dinamika. Laju berarti kecepatan irama. Istilahnya apapun, yang penting kamu tahu maksudnya ya. 3 la, lafal berarti berkaitan dengan cara mengucapkan satu kata, jelas tidaknya, a ya a, i ya i, u ya u, nah gitu. Itu lafal. Lagu berarti naik turunnya. Nah kalau ngomong begini kan naik turunnya, kan nggak datar. Kalau ngomong seperti ini kan tidak datar, katkit membahas iman Katolik sudut pan, itu robot ya, seperti saya pernah jelaskan, itu lagu. Laju berarti kecepatan. Kecepatan seperti apa yang kita harus latih, berarti cepat, lambat, itu nanti kita akan atur latihannya. Dari semuanya, ini bertahap sebenarnya. Kita belajar dari lafal, kemudian lagu, kemudian laju. Lafal, kita pertama belajar aksara vokal dan konsonan. Karena ini penting, karena olah vokal akan dimulai dari aksara, berarti cara mengucapkan huruf-huruf. Ini caranya sama, tapi ini dengan menggumamkan huruf yang dimaksud atau aksara. Berarti A, I, U, E, O. Tetapi tidak hanya 5 sebenarnya. A, I, U, E, O. Karena E ada 3, berarti tambah 2, berarti sudah 7. O ada 2, berarti tambah 1. Berarti 7 tambah 1, 8. Berarti sebenarnya di dalam bahasa Indonesia yang standar, vokal kita ada tidak hanya 5, tapi 8. Memang beberapa suku bangsa sulit mengucapkan ya yang E terutama ya, karena beberapa suku bangsa nggak lengkap E-nya ya. Contohnya tidak bermaksud rasis, tapi ini kan fenomen bahasa di Indonesia, orang Batak itu E-nya terbatas. Orang daerah Flores juga E-nya terbatas. Yang agak lengkap itu orang Sunda, orang Jawa. Itu E-nya lengkap. Dalam arti setara dengan E yang muncul di dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang standar saya katakan ya. Jadi A, perhatikan ini dulu, ini dasarnya. Sebenarnya sama selalu ke awal tadi, tarik, tahan, ya, tiup, tapi sambil menggumamkan ya. A, gitu ya. Tarik tiupnya kan sudah ahli tadi, sudah gampang ya. Ya, dengan hidung sekali lagi ya.
Ya, tarik dengan hidung. Tahan di diafragma, di paru-paru. Jangan tahan di tenggorokan atau kerongkongan, apalagi mulut ya. Jangan dimasukkan mulut, tapi betul di dalam. Ya, masukkan sehingga ini lebih luas, akan lebih banyak nafas yang bisa kamu tampung ya. Lalu ini pas saat meniup, kamu ucapkan A, ya, A. Ini catatannya adalah dibantu dengan bibir dan seluruh mulut. Berarti ini tidak hanya nafas, karena ini sudah berkaitan dengan lafal. Berarti tidak hanya contoh yang kurang tepat, misalnya tahan, nah itu kurang tepat ya. Bukan itu, tapi A, A. Jadi kamu mulutnya dibentuk benar-benar A. Ya, lihat ibu yang di dalam foto itu ya betul-betul A ya, A. Jadi artinya ini bukan lagi hanya khusus atau fokus latihan nafas, tapi ini sudah gabungan sebenarnya. Jadi yang awal latihan nafas tadi sebagai dasar. Lalu dasarnya kita gunakan untuk melatih mengenai lafal. Tapi nafas jangan ditinggalkan. Nah itu maksudnya seperti itu. Maka nanti untuk dalam latihan di rumah dilatih dari nafas dulu. Ketika sudah biasa, kemudian baru masuk ke latihan ini. Sekali lagi ini enggak hanya untuk lektor. Untuk kamu sendiri, untuk menambah PD kamu. Kalau kamu lidahnya keluh sulit ngomong, ini seperti ini latihan ini akan menambah. Yakinlah akan menambah percaya diri kamu. Cowok-cowok yang pengen nembak cewek itu, kini itu latihan penting sekali untuk menambah PD kamu. Ya ini nggak ada hubungan dengan lektor, tapi saya juga memberi motivasi supaya kamu juga tahu ini gunanya apa sih Romo kayak gini nggak mutu begini. Pembicara-pembicara hebat, orang-orang yang tampil di depan umum berbicara dengan baik dan memukau, di belakang layar mereka berlatih seperti ini, berlatih dengan keras. Saya tidak bermaksud memuji diri saya sendiri kalau saya ngomong lumayan lah, bagus enggak, jelek juga enggak lah, standar ya lumayan. Nah, di balik layar itu ada seperti ini yang saya siapkan. Jadi sebenarnya ini merupakan hanya sharing saja. Kalau mungkin nanti kamu menjumpai teori yang lain lagi, ya boleh digunakan juga. Hanya maksudnya adalah apa yang saya ceritakan ini sudah sangat praktis. Jadi nggak lagi teoritis, tapi langsung bisa kamu praktekkan. Saya peres bagian yang penting dan berguna, kemudian saya sajikan kepadamu. Oke, siap yang ini? Kok sepi? Siap? Siap, Romo. Oke. Nah, catatannya ini sudah lafal ya, berarti apa? Bentuk mulut, bentuk ya lidah, bibir harus membentuk huruf yang digumamkan ya. Jadi nggak boleh hanya tarik, tahan, ini nggak bisa, tapi gitu ya. Ya sekarang open video supaya saya bisa lihat ya. Video aja kalau ini video, kalau mikrofon dimatiin nggak apa-apa, tapi open video supaya saya bisa lihat mulutmu itu ya. Bener apa enggak, maksudnya A gitu ya. Jadi ini A. Untuk membentuk A berarti ya A itu berarti apa, lebar. A ya. A ya. A. Seperti kamu ngomong A tapi nanti ini sambil sambil nafasnya dikeluarkan. Jadi ini sebenarnya latihan double sudah. Sembari kita latihan nafas tapi juga nanti latihan artikulasi. Begitu. Mulai ya. Tarik 2, tahan 3, lalu tiup A itu sehabisnya. Habisnya berarti apa ya, ketika seperti kekurangan nafas ya, kamu boleh ambil lagi gitu ya. Oke, siap, mulai. Sekarang A ya. Tarik 2, 1, 2, tahan 3, 1, 2, 3. Ya, terus ya. Ini boleh panjang, boleh panjang terus tapi juga boleh itu boleh. Yang penting ngomong ya, sambil nafasnya dikeluarkan gitu. Ya. Ya, mulutnya itu mana itu yang benar mulutnya, A-nya jangan malu-malu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita betul-betul itu nanti pada saat membaca juga tidak apa-apa. Tuhan, gitu. Ketika Tuhan, nggak apa-apa. Ketika kita membaca seperti itu tidak masalah, ya. Nah, kemudian yang ini disambung dengan I ya, nanti I.
Jadi caranya kamu ngomong I dulu, kemudian nanti pada saat mengembuskan bentuknya seperti itu. Jadi A, A, A. Jadi diucapkan dulu A ya. A. Sehingga dihafalkan A itu kayak apa? A. Oh, A-nya begitu. A. A. Nanti pas tarik, tahan, tiup, sambil A. 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 Tapi jangan terlalu pendek ya. A. Putus. A. Boleh. Ya, jangan terlalu pendek. Enggak begitu, tapi panjang. Tapi boleh putus, nanti baru nyambung lagi. Nah, huruf yang kedua itu I. I ya. I. Ya. Sekarang semua niruin saya, artinya sambil di rumah juga gitu ya. I-nya kamu kayak apa? I ya. I. Ikut di rumah masing-masing ikut ya. I. Nah, nanti seperti itulah pada saat itu, pada saat meniup itu ya. Jadi kalau pas I ya jangan kayak A. Misalnya, kalau A kan begini, lihat bibir saya. A saya kan begini. A. I begini. Nah, nanti dari bentuk bibir itu akan kelihatan itu A apa I gitu. Tarik, tahan, terus kemudian nah gitu. Ya itu nanti seperti itu ya. Ini tekniknya sama, hanya kemudian A, I, setelah itu U ya, U. Nah sekarang semuanya U ya, U. Lihat. Ini kan ada kamera, kamu bisa lihat kamu sendiri ya. Jadi kamu juga lihat mulutmu itu kayak apa ya. Dalam latihan kenyataan asli di rumah, sangat membantu ketika ada cermin depan kamu. Jadi kan bisa lihat kamu sendiri ya. A. Oh A begitu. A. I. U. Nah, U ini umumnya orang seperti akan nyipok. Nah, akan nyipok ya. Ya. Kalau U bentuk bibirnya gini ya pasti itu kan itu. Ini ya. Maju. Pasukan. Su ya. Ya. U ya. Setelah itu A, I, U, E ya. E itu ada 3. Ada E seperti pada enak. Ini enak membacanya. Dalam kalimat bahasa Indonesia yang standar tuh E-nya itu E biasa. Enak ya, enak. E ya. Untuk beberapa bangsa mungkin beda sulit ya, enak. Ini E yang pertama, E yang umum ya. Nah, E yang kedua itu E yang namanya E pepet ya, E lemah, E pepet istilahnya. Itu seperti dalam kata engkau, beda kan? Ini berbeda kan? Enak, engkau. E pepet, istilahnya E pepet, E lemah. Dalam kata engkau, jadi ya. Itu hampir mirip seperti Sunda, tapi nggak terlalu Sunda kan gitu. Tapi ini nggak terlalu ke sana, tapi engkau. Kamu ngomong engkau saja. Engkau, nah ketemu kan, nah dilatih dulu ngomong e-nya, baru nanti tarik, tahan, tiup. Itu latihan untuk lafal ya. E, ya, Jadi ini kamu beralih-alih dulu ya, karena e-nya ada beberapa. E, E, Itu juga untuk melatih apa? Keluasan kita segera supaya E-nya apa, E-nya apa. Engkau, enak, engkau. Nah gitu ya. Yang ketiga, jadi E itu ada 3. Yang namanya E miring. Ini dalam bunyi ember. Ya beda lagi ya. Jadi itu 3 E ya. Enak. Ingat E-nya seperti itu. Enak beda dengan engkau. E pepet, E lemah. Dan ember. Itu Jadi makanya bentuk hurufnya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau E yang biasa, lihat bagian paling bawah itu ya. E-nya ditulis biasa. Nah bunyi untuk E lemah itu dikasih kayak topi biasanya. Karena E pepet itu pepet, pepet. Maka pepet engkau. Nah kemudian yang ketiga itu E miring, maka dikasih coret miring. Sehingga bunyinya adalah ember. Nah gitu.
Jadi kamu latihan juga seperti itu untuk apa? Untuk lafal. Jadi bahasa Indonesia mengenal 3 E. Ada yang dari Batak ini? Ada, Mo. Ada. Nah, orang Batak biasanya agak kesulitan untuk mengucap ini karena E-nya Batak terbatas ya. Maka perlu latihan juga. Apakah berarti harus hilang seluruhnya logatnya? Enggak harus. Kamu tetap masih berbau suara Batak, enggak apa-apa. Seperti saya pasti juga ada bau Jawa. Tapi paling kurang secara umum dalam arti logat bahasa Indonesia yang umum kita perlu lakukan ketika sedang membaca. Karena apa? Karena pendengarnya dari berbagai bangsa. Kecuali saya katakan membaca untuk orang yang lokal saja, yang setempat, dalam arti misalnya kamu bisa di Batak sana, membacanya pasti akan seperti itu, berarti nggak apa-apa. Bisa di Jogja beda, tapi kalau di Bandung umumnya adalah orang masyarakat yang lebih umum ya, berbagai suku bangsa. Bandung, Jakarta, beberapa kota besar. Maka kita juga ambil yang standar umum bahasa Indonesia. Ya, ya sambil ikutan ya. E, 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 E. Ya, sekarang ini sambil supaya menarik ya. Saya akan geser-geser, kamu lihat di bawah itu ya. Contoh ketika saya klik di sini bunyinya apa? Jadi ini semacam kuis supaya kamu juga nanti pada latihan. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi misalnya saya tampilkan begini, berarti nanti ngomongnya kamu pada ngomong gitu, diulang-ulang aja, di rumah latihan ya. Tapi begitu saya kliknya pindah misalnya begini, ketek. Nah ini apa ngomongnya? Ini Kenapa ember kan dalam ember. Ember. Berarti Tapi saya klik begini jadi bunyinya apa? Enak. Ya. Ini masih lumayan ada petunjuknya di atas. Jadi kamu bisa cocokin dalam enak berarti Yuk, kuis ya, buka mikrofonnya ya. Mulai ya, saya mulai ya. Jadi ngomongnya diulang sampai gambarnya ganti. Nah, begitu gambarnya ganti, gantinya apa? Kamu langsung pindah bunyi itu ya, biar agak asik sedikit lah, nggak ngantuk ya. Siap? Siap. Ya memang latihan vokal begini kayak sebenarnya asik latihan vokal itu kalau asli. Kalau workshop memang sebenarnya seru, artinya kita bisa langsung gitu. Siap? Siap, Romo. Oke, 1, 2, 3. Engkau. Jangan dibaca engkaunya. Jadi jangan dibaca itunya ya. Jangan dibaca engkaunya. Diulang terus ya sampai ganti. Itu ada yang ngomong itu. Itu ya. Oke, dah cukup ya, cukup dah. Cukup dah, nanti dikira itu ngapain Lektor Lorenzo kok semua itu ngapain tuh gitu. Latihan vokal. Nah ini ada 3. Enggak ada ya. Jadi hanya ya saya ulangi itu bagian ini enak ya. Engkau, ember. Tiga-tiganya akan tersebar dalam bahasa Indonesia. Nah, tinggal kepekaan kita dalam mengucapkannya.
sehingga supaya tidak salah ya. Berbahagialah yang terlahir sebagai orang Jawa dengan logat Jawa dan orang Sunda dengan logat Sunda karena kamu lengkap. Kalau suku bangsa yang lain beberapa tidak lengkap, tapi latihan akan membantu untuk menyempurnakannya. Yang berikutnya O. O itu juga ada dua, yaitu O yang bulat sama O miring. O yang bulat seperti obat. Obat. Obat, obat, O. O itu O-nya O penuh, O bulat ya. O. O yang miring itu dalam kata ongkir atau ongkos. O. Beda ya. Perhatikan mulut saya. Untuk ngomong obat, 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 obat. Lihat mulut saya ya. Obat, 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 seperti itu. Sementara kalau kita ngomong ongkos, ongkos, perhatikan mulutku, ongkos, obat, ongkos, obat, ongkos. Beda apa enggak? Beda. Beda, Mak. Beda. Ya, cara membunyikannya itu berbeda. Nah, disitulah kita justru itulah untuk melatih apa namanya ya lafal sehingga obat ongkos. Nah, setelah obat ongkos kamu ucapkan, kemudian O-nya itu O, obat O ongkos gitu ya. Ini kalau ketemu langsung seru sebenarnya. Jadi kalau saya tampilkan di layar terus kamu A O I O gitu. Kalau A umumnya tidak terlalu sulit karena cuma satu ya A. Hanya memang diwaspadai juga untuk pengucapan A, terutama untuk wilayah Jawa di bagian barat yang A-nya umumnya kena A dengan K yang lemah. Karena pengaruh bahasa Sunda dan logat Jakartaan. Misalnya ngomong cinta, kalau orang Sunda dan Betawian, Jakartaan, akan cenderung mengatakan cinta. Cinta, tanda. Nah ini harus dihindari. Karena apa? Karena di dalam bahasa Indonesia standar tidak begitu. Dalam omongan sehari-hari boleh. Aduh, cinta banget. Boleh. Karena itu apa? Informal. Tapi dalam pembacaan itu dihindari. Ini berbahagialah orang Jawa dalam hal ini dan orang Sumatera karena umumnya tidak ada ak di sana ya. Cinta ya, cinta. Nada, kata. Padahal sebenarnya kalau kata dan katak. Nah, lalu bisa menjadi ambigu arti yang ditimbulkan. Nah, ini untuk kamu yang berasal dari wilayah Jawa Barat, Sunda, yang biasa logatnya begitu, juga mewaspadai ucapan seperti itu. Ini perlu diolah juga. Nah, saya juga udah kepengaruh kan juga. A. Nah, A-nya yang bulat seperti itu. Itu hanya catatannya. Sama untuk I juga sama. Untuk huruf I umumnya memang ada hamzah juga ya. Mati ya. Besi ya. Kayaknya nggak terlalu kelihatan tapi itu akan seperti A gitu ya. Wah, itu jati. Kayu jati. Nah, akan cenderung begitu ya untuk logat Jakartaan dan Jawa Baratan. Itu juga diwaspadai. Demikian juga untuk U ya. Maju. Tugu, maju. U. Jadi U-nya harus berhenti di U ya. Jangan sampai ada U ya. Batu. Nah, untuk ucapan standar itu U mesti. Karena kalau ngomong sehari-hari kan nggak begitu. Wih, gede banget tuh batu. Nah, batu kan. Nah, ini kewaspadaan juga untuk kamu yang mungkin secara informal sering berucap seperti itu ya, batu. Waduh, banget tuh batu yang dimaksud. Tapi itu nggak usah mengubah cara kamu berbicara. Ini hanya kalau untuk keperluan membaca. Ya. Membaca. Ini Jawa Barat akan cenderung ada A. Betawian juga sama. Nah itu. Sekali lagi saya tidak sedang rasis, tapi ini kan memang uniknya Indonesia itu seperti itu. Cara kita mengucapkan itu berbeda-beda. Jadi kata yang sama itu diucapkan berbeda-beda.
tulisan yang sama, tergantung lidah siapa, lidah Jawa dengan lidah Sunda, lidah Jakartaan, lidah Flores, lidah Batak, itu kata yang sama di dalam bahasa Indonesia itu bisa berbeda-beda. Terutama kalau yang dengan akhiran terbuka. Akhiran terbuka berarti akhiran huruf vokal. Kalau yang huruf konsonan nggak terlalu masalah ya. Setan ya, setan ya. Tapi metana itu berbeda-beda. Bahkan T-nya pun bisa berbeda-beda. Orang Jawa akan tebel sekali kalau ngomong T, kalau ngomong B ya. Bapak, ibu. Kalau orang Jawa itu juga diwaspadai juga. Bukan berarti untuk menghilangkan logat. Nggak mungkin, karena kamu dengar saya ngomong pasti sangat terasa. Saya lidahnya Jawa, sangat terasa pasti. Tapi bukan berarti kemudian ekstrim ya. Nggak usah juga diseragamkan, nggak apa-apa ya. Orang Bali, ada orang Bali ini? Ada orang Bali nggak? Nggak ada kayaknya, Mu. Nggak ada ya? Nggak ada. Menghindar profesional. Nah, itu kan barusan kamu bilang yang jawab nggak ada. Nah, itu kan berarti informalnya kan ada. Benar kan kata-kata saya? Ada tambahan tanya yang sebenarnya tidak ada dalam huruf gitu. Nah, itu Yunda. nah, nggak ada gitu kan? Nggak ada gitu kan? Nah, itu. Nah, ini latihan vokal sebenarnya sampai ke situ. Jadi praktis. Tapi kalau kamu ngomong sehari-hari ya nggak masalah gitu. Waduh, nggak ada. Boleh, nggak ada soal. Tapi ketika mengucapkan dalam pembacaan, itu dihindari seperti itu. Sekarang maju lagi ya, obat dan obat, ongkos. Ya. Obat, ongkos. Obat, ongkos. Ini tidak mutlak ya. Kamu boleh menemukan kata yang lain yang lebih cocok. Tapi untuk saya ini kata-kata yang umum saya pakai. Karena gampang ya. Di depannya O ya. Obat, ongkos. Ongkir juga boleh. Tapi kalau ir itu beloknya terlalu susah. Ongkir ya. Lebih enak ongkos untuk saya. Tapi bukan berarti ini kata-kata mutlak ya. Ini yang saya biasa pakai saja ya. Enak. Ini bukan enak ya. Bukan enak ya. Enak. Engkau. Ya, bisa menjadi engkau, tetapi berlatihlah sebisa mungkin diucapkan dengan kata engkau. Misalnya teman-teman Batak akan cenderung mengatakan engkau, atau dari timur juga cenderung engkau. Namun berusaha supaya itu menjadi sedikit lebih standar. Menghilangkan mutlak sekali lagi tidak mungkin dan itu tidak masalah. Justru menariknya Indonesia adalah ketika kita mendengar bahasa Indonesia dalam berbagai logat. Nggak kayak radio. Radio itu kamu dengar di Jakarta, kamu dengar di Jogja, kamu dengar di Banyumas sih ngomongin ngapak-ngapak. Sama kalau siaran radio. Kalau saya sedang nyetir mobil mau ke Jawa Tengah gitu, nyetir radio itu dimanapun kayak berasa di Jakarta semua. Nah itu penyeragaman soal radio soal lain lagi ya. Tapi maksudnya untuk lektor tidak perlu harus penyeragaman logat seperti itu. Tetapi dibuat sestandar mungkin itu maksudnya. Kembali ke sini ya, ke E tadi itu ya. Pertama memang latihan itu dulu. A, I, U, E, O, E, Nah, gitu dulu ya. Baru kemudian kalau sudah, itu nanti digabungkan dengan nafas. Tarik, tahan, tiup. Ya, itu kan sudah digabungkan. Jadi naik ke tingkat lagi. Jadi kamu latihan vokal dalam arti pengucapan sekaligus juga latihan nafas. Tapi untuk sementara yang bagian ini cukup dengan bagian gumam-gumam dulu ya. A. Lalu diperhatikan pengucapan bibirnya kayak apa. A. Dalam hal ini kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk membuka kayak mulut, bibir ya. Kalau perlu ekstrim nggak apa-apa, namanya latihan kan. Kalau perlu ekstrim nggak masalah. Karena apalagi kan sendiri. Kamu lihat di kaca, kalau perlu kamu rekam. Percayalah pada saya kalau direkam lucu loh. Saya beberapa kali juga melakukan untuk lucu-lucuan kalau latihan. Mau public speaking kan harus berhomili dan apa, saya rekam gitu. Oh mulutnya menyong-menyong lucu juga gitu. Pas dilihat lagi lucu gitu. Sebenarnya kayak gitu. Nah, ini sekarang punya HP kan bisa dimanfaatkan untuk hal seperti itu. Oke, ini cukup. Ada pertanyaan bagian ini? Kalau nggak ada, kemudian kamu lanjut dengan konsonan. Ya, ini sama. Tapi konsonan di sini
awalnya bisa dari hurufnya itu diucapkan ya, B, C, D gitu ya. Tapi bisa juga kamu gabungkan dengan vokal ya, ba, bi, babi, bo, bo. Berarti kalau kamu gabungkan, kamu sudah meningkat setingkat lagi karena apa? Latihan vokal plus latihan konsonan. Kalau kamu kemudian tarik nafas tahan tiup, sudah dari awal ya latihan nafas juga, nafas, kemudian vokal konsonan. Jadi ini sebenarnya latihan ini bertingkat dari depan itu. Ya, ba. Diawali dari B juga boleh, B. Yuk sama-sama ya, ba. Kemudian I, bi, u, bu. Pindah lagi, E ya, B. Lemah, lemah. Ya, engkau ingat be. Ember, be. O penuh, obat. Bo. Ongkos, bo. Apakah itu berguna, Romo? Ya berguna, semua ada. Botak, boros. Beda kan? Nah, gitu. Dan seterusnya, setelah itu kamu gabungkan tarik, tahan, tiup seperti itu. Berikutnya artikulasi.